Pemirsa, seorang ayah tega menganiaya anaknya yang masih berusia 17 bulan hingga mengalami patah kaki dan kerusakan saraf leher. Kasus ini terungkap setelah sang istri dan orang tuanya melaporkan kejadian ini ke polisi. Reki, bayi berusia 17 bulan ini terlihat lelap dalam dekapan sang nenek. Tapi siapa sangka di usianya yang masih bayi ini penderitaan Reki justru sungguh berat. Sejak usia 1 bulan, Reki sudah mendapat perlakuan kasar dari ayah kandungnya sendiri. Aksi kejam terhadap anak kandungnya berawal dari rasa kesalnya karena korban kerap menangis. Pelaku yang pengangguran juga kerap mengkonsumsi narkoba. Pelaku juga selalu mengancam akan menyakiti Marisa dan keluarganya jika melapor pada orang tuanya atau pada polisi. Semenjak dia dari umur 3 hari sebenarnya, Bu. Terus? Dia sudah mulai berani melayangkan tangannya dan saya menghalang anak saya untuk dipukul sama dia. Bu, Mbak, waktu kakinya patah terus lehernya juga ini tuh, Mbak tahu nggak waktu itu dia melakukannya? Iya, saya tahu, Bu, waktu itu. Di depan mata saya sendiri waktu itu. Terus apa yang Mbak lakukan? Ya, saya dorong dia, Bu, agar dia menjauh dari anak saya dan saya mengambil anak saya. Waktu itu anak saya langsung menangis di gendongan saya waktu itu. Dan dia duduk aja santai di depan meja komputer tanpa merasa bersalah. Pelaku Dwiki kini digelandang ke Satreskrim Polresta Barelang. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta KDRT. Gusti Yenosa Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Banjir 1 meter terus merendam ratusan rumah warga di Jombang, Jawa Timur. Bahkan hingga hari ke-12, banjir yang semakin meninggi juga menutup akses jalan penghubung antara Kabupaten Jombang dengan Mojokerto. Hingga hari ke-12, jalan penghubung antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto masih ditutup banjir. Tak hanya jalan raya, banjir juga masih merendam ratusan rumah warga. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari setengah hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat Sungai Afur yang berada di Desa Jombok tak mampu menampung sehingga meluap dan menerjang pemukiman warga. Banjir sudah terjadi sejak malam tahun baru lalu. Namun hingga kini atau hingga 12 hari banjir tak kunjung surut. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Jombang segera menangani penyebab banjir di desa mereka agar tidak terus berkepanjangan. Sebab selama banjir terjadi, warga praktis tak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dam dari sana, cuma sudah dibuka semua, pancet melebar airnya ke sini tuh. Harapan saya ya cepat-cepat yang sudah nggak banjir dulu, Nak. Ya itu kalau berdoa, ya Allah, jangan sampai banjir terus-terusan. Aku tidak pernah air seberhari ini, itu saya harus lebih sholat, kalau berhenti sholat itu berdoa gitu. Nah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengakibatkan aliran sungai Batang Lembang yang terletak di Kanagarian Salayo, Kecamatan Kubung meluap. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Seperti inilah kondisi banjir yang melanda pemukiman warga di Kanagarian Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Selasa pagi. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 100 cm. Banjir juga mengakibatkan jalur transportasi lumpuh total. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Lembang setelah diguyur hujan deras. Secara keseluruhan galang-galang tengah terendam semua. Secara keseluruhan. Setinggi apa Pak air di lokasi ini Pak? Lebih kurang 50 cm dari atas permukaan. Kalau untuk jumlah rumah warga yang terdampak Pak, sementara Pak? Pada umumnya galang-galang tengah terendam semua. Yang pertama mengevakuasi sama warga dan hari ini kita akan membuat dapur umum, sedang dipersiapkan. Sejumlah petugas BPBD dan relawan kebencanaan setempat melakukan proses evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Jalur kereta api Linggapura Bumi Ayu Brebes Jawa Tengah yang sempat lumpuh akibat salah satu jembatan rel ganda ambruk diterjang banjir siang tadi atau Selasa siang sudah bisa dilintasi kereta api. Lalu lintas kereta api menggunakan jembatan sisi timur yang pondasinya masih utuh. Setelah berhasil diuji coba menggunakan lokomotif tanpa gerbong, jalur kereta api Linggapura Bumi Ayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kembali bisa digunakan sejak Selasa siang. Namun hanya satu jembatan di sisi timur yang bisa digunakan. Meski demikian, kecepatan kereta api yang melintas dibatasi hanya 20 km per jam. Jembatan hilir tersebut tidak terdampak ambruknya jembatan di sisi barat yang roboh Senin malam. Pelaksana harian Manajer Humas Daob 5 Purwokerto, Suyut Harjanto mengatakan, dua kereta api yakni KA Bengawan dan KA Joglo Semarkerto bisa melewati jembatan hilir sisi timur dengan aman. Alhamdulillah tadi untuk jalur yang tadi kena gangguan efek gugusan dari banjirnya sungai yang ada di sini, alhamdulillah sudah bisa dilalui untuk jalur hilir. Tadi KA yang pertama melintas yaitu kereta api Bengawan, relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Purwosari dan dilanjutkan dengan KA Joglo Semarkerto dan juga KA berikutnya. PT KAI Daob 5 Purwokerto menjamin meski hanya satu jalur yang dilalui secara bergantian, namun semua jadwal keberangkatan kereta api yang melalui stasiun Linggapura Bumi Ayu telah kembali normal. Sementara terkait jembatan yang ambruk, PT KAI akan membangun kembali jembatan tersebut dalam waktu dekat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan jalur penghubung Tasikmalaya Garut tertutup longsor. Akibat longsor, arus lalu lintas menuju Garut sempat terhambat. Material longsor yang berasal dari patahan pohon tumbang sempat menutup hampir seluruh badan jalan yang menghubungkan wilayah Tasikmalaya Garut di Kampung Citengek, Kecamatan Seluwu, Kabupaten Tasikmalaya. Longsoran material sempat membuat arus lalu lintas terhambat di kedua arah. Proses evakuasi yang dilakukan petugas sempat terhenti karena hujan deras dan dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Proses evakuasi material longsor baru dapat dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan alat berat. Terjadi longsor sebuah rumpun bambu yang menghambat jalan raya antara Tasikmalaya dan Garut. Kemudian selanjutnya kemarin kita mau melaksanakan evakuasi kemarin malam, namun berhubung hujan masih terus turun dan yang dikhawatirkan turun lagi longsoran susulan, maka evakuasi kita laksanakan pagi hari ini. Arus lalu lintas kembali normal pasca petugas mengevakuasi material longsor, sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 150 tim SAR gabungan dikerahkan di hari keempat pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Total 16 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kembali dilakukan. Namun proses pencarian korban oleh tim SAR gabungan sempat terkendala cuaca. Dari hasil pencarian 16 korban berhasil dievakuasi. Sementara 23 orang lainnya masih dilakukan pencarian dengan menggunakan alat berat dan manual. Pencarian korban difokuskan di 3 titik utama, yakni di lokasi hajatan warga, Masjid An-Nur, dan lapangan voli. Sama ya, untuk tekniknya dari 3 sektor yang kita bagi, 2 dengan menggunakan alat berat, 1 dengan manual. Karena yang paling ujung itu belum bisa tersentuh oleh alat berat, sehingga kita lakukan dengan manual, dengan menggunakan alkon, cangkul, dan skop. Ya, dengan banyaknya sumber daya yang ada, kita akan maksimalkan itu. Total jumlah korban akibat longsor yaitu 64 orang, dengan rincian korban meninggal dunia 16 orang, selamat sebanyak 25 orang, dan dalam pencarian sebanyak 23 orang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BPN iNews melaporkan.
15 juta bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tiba di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. News Pagi segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.